Ki Cokro kan sebagai praktisi spiritual ini kan mengkoleksi banyak sekali keris ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Ki, sebenarnya keris itu seperti apa sih? Keris, iya. Jadi gini, keris itu bagi saya adalah ya karya leluhur ya, karya sang empu. Keris itu adalah, kalau definisi dari apa ya, yang tersebar di Wikipedia atau dunia sosial, keris itu adalah sebuah pusaka yang juga berfungsi sebagai senjata berbentuk belati yang memiliki dua sisi ketajaman. Kan gitu ya kalau apa namanya tersebar di Wikipedia dan sebagainya. Nah, tetapi bagi saya keris itu tidak sekedar senjata atau ageman atau pusaka, tetapi keris itu memang adalah doa dan filosofi yang dikemas dalam sebuah seni, yaitu seni tempa oleh sang empu. Nah, maka di dalamnya ada kandungan-kandungan ribuan doa dan pesan spiritual untuk kehidupan. Kemudian juga keris ini kan memang lahir atau berasal dari tanah Jawa ya Ki ya. Dan seperti diketahui itu memang bentuk ataupun yang kita ketahui itu nggak cuma hanya satu aja, tapi banyak, bahkan ratusan hingga ribuan bentuknya. Nah, Betul. untuk Ki sendiri pun itu keris yang seperti apa sih yang koleksinya banyak banget itu, maksudnya yang paling suka gitu? Ya macam-macam, nggak ada paling suka. Karena seorang kolektor itu biasanya orang yang mempunyai kegemaran mengkoleksi keris atau pusaka-pusaka itu biasanya akan selalu tematik, akan selalu penasaran untuk misalkan saya kan dari Jawa Timur ya. Nah, biasanya ya artinya kan keris Jawa Timur biasanya kan mungkin buatan era Majapahit atau Singosari kan gitu. Tetapi kenyataannya kalau sudah mencintai dan kemudian banyak koleksinya, pasti juga penasaran untuk memiliki keris-keris Bali, NTB, keris-keris apa namanya era-era Sriwijaya, Palembangan, Melayu, seperti itu contoh gitu. Jadi pada dasarnya kalau namanya pecinta seni, pecinta keris, pecinta budaya Tosan Aji, itu tidak ada yang paling favorit. Iya. Karena kenapa? Koleksinya udah berapa nih Ki? Koleksi total keseluruhan mungkin kalau sekitar 300 saja ada mungkin ya. Itu paling jauh dari daerah mana aja tuh Ki? Yang tadi selain Ki Cokro sebutin. Ya, saya mengkoleksi dari keris itu kan ada keris sepuh, ada keris kamardikan. Sepuh itu kategori sepuh itu, definisi sepuh itu adalah tua ya maksudnya ya. Jadi dari era-era fase-fase kerajaan tadi, misalkan dari Singosari sampai kemudian ke era Majapahit sampai ke era Mataram, Tuban, terus era-era sekarang kamardikan, bikinan sekarang, buatan empu sekarang, buatan anak-anak bangsa zaman sekarang. Nah, itu semuanya saya koleksi. Berarti dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, itu seperti itu. Yang paling susah ada. didapetin ada nggak sih Ki? Yang paling susah didapatin, yang paling susah didapetin itu ya banyak. Salah satunya yang lagi Ki Cokro pengen lagi kemana gitu, terus pengen banget nih sama keris ini nih. Gini. Karena memiliki nilai sejarah juga. Karena mungkin memiliki yang nilai kayak- sejarah. Yang menjadikan susahnya memiliki sebuah keris itu biasanya ya, semakin bagus tempaannya, makin tua tapi makin masih utuh, makin mahal dan fantastis harganya. Nah, maka para kolektor biasanya bersaing untuk memilikinya. Mana yang saat itu kebetulan katakanlah beruntung bisa memilikinya, kemudian kebetulan kok untuk memaharinya itu ada, atau dengan beruntung dengan mahar
terjangkau bisa memilikinya. Lah itu dulu-duluan memang. Nah, karena jangan dibayangkan karena mentang-mentang saya ini adalah seorang spiritual, seorang paranormal, terus seperti yang ada di dunia maya itu, dari di mana alas Purwo narik, dari mana narik dan sebagainya. Kalau saya nariknya dari ATM. Kenapa? Mengenai harga nih, kan tadi kata Kicokro kan harganya fantastis ada gitu. Kalau Kicokro sendiri pernah sampai harga berapa sih dari rate-nya gitu? Ya, gini, keris itu memang dari harga tusket, ada kalimat begitu. Itu hanya semacam istilah ya. Tusket itu kan 1,50 gitu. Maksudnya istilah bagi keris-keris yang mahar-mahar murah gitu ya, dari yang biasanya itu biasa disebut dari para pecinta seni itu nyari di lokasian tuh ke kampung mana, Cirebon mana gitu, pokoknya ke kampung-kampung itu kan banyak yang kemudian berhenti untuk merawat. Nah itu dialih rawatkan itu biasanya murah-murah ya, 200-500 ribu seperti itu. Nah, kondisi memang ala kadarnya. Nah seperti itu, sampai kemudian keris-keris yang memang sudah masuk ke dalam standar masterpiece karena memang layak untuk dipamerkan, layak untuk masuk di kancah sebuah pagelaran seni, pameran budaya, itu masuk gitu. Biasanya dilihat dari garap, tempaannya, materialnya, lalu kemudian kualitas bahan materialnya, juga historinya dulu pernah dipegang oleh siapa. Jadi ada sejarahnya ya. Itu juga sangat mempengaruhi gitu, seperti itu. Mempengaruhi harga, apalagi ya keris itu kan sekarang sudah bukan benda yang sebagian orang mungkin menganggap itu rongsokan, sebagian orang menganggap itu besi tua. Nah, tetapi sebetulnya kita harus bersyukur, walaupun dikatakan besi tua, kalau kita mau berpikir secara rasional, itu kita punya banyak hikmah dengan keris atau budaya pusaka itu. Bayangkan ribuan tahun yang lalu gitu ya, nenek moyang kita sudah bisa menempa dalam satu keris itu ya, minimal biasanya ada 3 bahan: besi, baja, meteorit atau bahan pamor. Nah, yang berarti konklusi kita yang perlu kita syukuri adalah betapa alam kita saat itu sudah kaya akan aneka tambang, sehingga ada baja, ada besi, ada bahan pamor. Alam kita kaya loh. Nah, terus kemudian tidak hanya alam kita kaya, orang-orang tua kita, leluhur kita, profesor semua ibaratnya. Kenapa? Kenyataannya dalam kondisi alat peralatan yang sangat sederhana dan manual, peralatan yang belum secanggih sekarang, bisa dengan memastikan meramu titik lebur sekian derajat antara besi, material baja, material pamor bisa bercampur dengan tempaan beribu-ribu lipatan. Artinya kalau nenek moyang kita bukan ahli metalurgi kan nggak mungkin. Saat itu berarti kita sudah sangat saintis.